Selamat malam mitra sepak bola dimanapun Anda berada. Kembali kita saksikan suasana di Stadion Kanjuruhan dan Bambang Pamungkas yang menjadi bagian dari line up Persija asuhan pelatih Danur Window. Ya, kita lihat ada 3 nama yang diturunkan. Ada Akmal, di situ juga kita lihat ada Fabio dan juga ada Leo. Ini kita lihat menggantikan pemain 3 pemain yang tidak bisa diturunkan pada malam hari ini. Ya, Bambang dan Lopez diberikan kesempatan sebagai striker pada malam hari ini. Sementara PSM dengan line up dari asuhan pelatih Hanafing. Ya, menarik di sini melihat Alfredo justru menjadi cadangan. Tampaknya memang kita lihat bahwa Proneto dan Jelo akan jadi tandem di depan. Tentunya wasit yang akan memimpin pertandingan pada malam hari ini adalah wasit Setiono didampingi oleh asisten 1 Irianto dan asisten 2 Ahmad Rifai. Bersiap tentunya wasit Setiono sebelum melakukan kick-off babak pertama. Kembali kita saksikan. Dan akhirnya wasit Setiono telah melakukan kick-off babak pertama dari Stadion Kanjuruhan Persija Jakarta melawan PSM Makassar. Bambang Pamungkas dan Fabio Lopez kembali melalui sebuah tandukan masih melebar dari gawang Syamsidar. Iya, kita lihat bagaimana peluang pertama dari Lopez. Crossing dari sektor sebelah kiri sangat baik. Bagaimana kita crossing yang sangat membanjakan sekali. Heading yang begitu bebas namun arahnya masih belum ke gawang. Dan masih begitu tenang Syamsidar untuk melihat bola tadi. Claudio Proneto kini sebuah terobosan di dalam kotak penalti dan gol! Diva Tarkas akhirnya mencetak gol keduanya dalam 2 pertandingan berturut-turut memberikan keunggulan bagi PSM Makassar 1-0. Iya, hampir saja kejadian serupa. Pada saat mereka bermain melawan Persela, umpan dari Proneto dan diberikan untuk kepada Tarkas dan Tarkas mencetak gol. Dan kembali, bagaimana kita lihat umpan yang sangat matang dan coming from behind yang sangat bagus. Dari Tarkas kita lihat begitu bebas memberikan atau menyongsong bola dengan 1 sentuhan masuk ke gawang Hendro Kartiko yang tidak bisa buat apa-apa. Kita saksikan Diva Tarkas dengan gol keduanya. Tentunya yang ia ciptakan dari 2 partai terakhir. Bersiap Ponario berikan sebuah umpan dalam kotak penalti dan kembali Bambang Pamungkas dengan trademark. Tandukan masih belum tepat sasaran. Cukup bagus kita lihat bagaimana umpan yang terukur dari Ponario. Dan dia tahu apa keistimewaan Bambang. Timing yang tepat memang sedikit tidak terarah. Heading yang mestinya bisa dengan mudah dimanfaatkan oleh Bambang. Baik tadi penguasaan bola Aliudin, kembali Robertinho kerjasama. Aliudin kembali dengan kecepatan. Aliudin sebuah tembakan dan masih melebar dari gawang Syamsidar. Ya, baik sekali kerjasama antara Robertinho dan juga Aliudin. Kedua pemain yang bertubuh kecil dan mereka mampu memperagakan wall pass yang sangat baik. Dan kita lihat bagaimana half volley yang dilakukan oleh Aliudin belum mengarah ke gawang dan kembali begitu sialnya. Peluang demi peluang belum bisa mengakibatkan gol yang terjadi. Sebuah kesempatan pemain-pemain PSM yang terkenal begitu berbahaya dengan skill yang begitu baik. Julio Lopez tentunya tembakan langsung dan penyelamatan harus dilakukan oleh Hendro Kartiko untuk menangkal Julio Lopez. Ya, lagi-lagi tekanan dirasakan lini belakang Persija. Kita lihat bagaimana Leo Saputra hanya sekedar mengganggu, tidak mampu merebut bola dari kaki Jelo. Dan beruntung Hendro Kartiko tepat pada posisi yang tepat untuk menghalau bola itu. Diva Tarkas kembali dapat dicuri oleh Muhammad Ilham. Sangat baik Ilham pergerakan di dalam kotak penalti. Ilham dengan bebasan tembakan dari Ilham masih dapat diselamatkan oleh Syamsidar. Ya, luar biasa Ilham. Kita lihat bagaimana kepercayaan diri, screening bola yang bagus, meliuk-liuk melewati 3 pemain belakang PSM. Sayang pada saat penentuan tembakannya begitu lemah sehingga dengan mudah bola dikuasai oleh Syamsidar. Dan sebuah kesempatan bagi Persija melalui Aliudin dan kembali digagalkan oleh penjaga gawang Syamsidar. Kesempatan dari Aliudin masih dengan kesempatan dan kembali gagal Fabio Lopez. Persija Jakarta. Iya, luar biasa sekali kita lihat bagaimana kesempatan demi kesempatan dan satu hal yang sangat positif bagaimana Syamsidar maju untuk menutup ruang gerak, ruang tembak daripada Aliudin. Sayang sekali Aliudin kembali tidak bisa melaksanakan gol dan umpan yang sangat baik. Kita lihat bagaimana Lopez miss menendang bola, kesempatan yang sangat-sangat terbuka.
Dan kita lihat Herman Abanda dan sebuah umpan terobosan yang begitu baik. Muhammad Ilham masih digagalkan dan masih kembali Persija tidak mau untuk ataupun tidak mampu untuk mendapatkan gol balasan. Sayang sekali true pass yang sangat berkelas. Betul, itu yang mau saya katakan, bagaimana Abanda dengan luar biasa melakukan true pass. Sayang Ilham tidak mampu mencetak gol yang begitu mudah. Kita lihat bagaimana mestinya dia sudah memenangkan duel ini, hanya saja dia tidak melihat atau instingnya tidak begitu bagus untuk mengetahui posisi gawang. Dalam kotak penalti, Ponario kembali lakukan sebuah crossing dalam kotak penalti. Terlepas Samsidar dan Fabio Lopez untuk kesekian kalinya gagal untuk memanfaatkan peluang menjadi gol balasan. Ya, 2 kali Fabio Lopez gagal memanfaatkan peluang yang begitu mudah. Ini hal yang membuat menipisnya kepercayaan pendukung Persija bahwa Fabio Lopez adalah striker yang layak diandalkan. Iva Tarkas, Ali Kadafi kembali. Dan akhirnya wasit Setiono telah meniup peluit panjang. Tanda berakhirnya babak pertama yang berlangsung begitu dramatis saat Iva Tarkas memberikan keunggulan bagi PSM Makassar di menit ketiga. Dan sementara ini unggul 1-0 atas Persija Jakarta. Selamat malam mitra sepak bola dimanapun Anda berada. Tentunya kita bersiap untuk segera melakukan ataupun menyaksikan kick-off babak kedua. Di mana babak pertama yang baru saja berakhir masih dengan keunggulan PSM Makassar 1-0 atas Persija Jakarta yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Kanjuruhan di Kota Malang. Melalui gol cepat di menit ketiga oleh Diva Tarkas. Golnya yang kedua musim ini. Gol yang ia cetak dalam 2 partai terakhir. Dan Nurwindo masih dengan ekspresi bahwa ia dengan beberapa peluang yang dihasilkan. Dan wasit Setiono telah meniup peluit ataupun kick off babak kedua. Persija Jakarta tertinggal 0-1 dari PSM Makassar saat ini. Namun dapat dihalau oleh Muhammad Ilham. Berada kembali dalam penguasaan Julio Lopezan, gol! Kesalahan di lini belakang Persija Jakarta membuat seorang Julio Lopez menghasilkan gol kedua bagi PSM Makassar. Ya, beberapa detik setelah saya katakan betapa rapuhnya lini belakang Persija, yang bisa dimanfaatkan lini depan PSM terbukti. Karena kita lihat bagaimana semuanya hanya bertumpu kepada Abanda, di mana Akmal, Leo Saputra, dan Leonard Tupamahu tidak begitu mewaspadai pergerakan-pergerakan Jilo maupun Prenoto. Kita lihat bagaimana ketika Abanda melakukan kesalahan, maka bencana datang ke gawang Hendro Kartiko. Ya, seperti yang di babak pertama tadi kita katakan bahwa begitu banyaknya peluang tidak bisa dimaksimalkan menjadikan gol. Akhirnya frustasilah yang mereka alami dan kembali kondisi ini diperparah dengan misunderstanding atau miss yang dilakukan oleh pemain bertahan sehingga mengakibatkan begitu gampangnya gol diciptakan oleh Lopez tadi. Pikul oleh pemain-pemain Persija Jakarta tertinggal 0-2. Akmal kirimkan sebuah crossing di dalam kotak penalti dan kembali Samsidar terlepas. Kesempatan bagi Persija Jakarta, Muhammad Ilham, dan kembali Muhammad Ilham. Sebuah kesempatan yang tidak berhasil ia lesahkan menjadi gol. Ya, lagi-lagi kita lihat tindakan yang sangat mengherankan dari lini depan Persija dan kembali Ilham melakukan hal yang fatal. Kita lihat bagaimana begitu mudahnya menceplokkan bola. Kita lihat dengan tenang dia mengcapping bola, memperdaya penjaga gawang. Gawang sudah begitu terbuka lebar, bola ditembak, tidak karuan. Dan ini bisa menimbulkan asumsi, jangan-jangan faktor non teknis dalam hal ini masalah gaji yang belum mereka terima yang membuat hal ini semua terjadi di lapangan. Agus Indra kirimkan sebuah crossing dalam kotak penalti dan kembali akhirnya gol. Aliudin akhirnya memanfaatkan satu kesempatan dari begitu banyak kesempatan yang diraih, memperkecil ketertinggalan 1-2. Ya, kita lihat bagaimana pada saat posisi Bambang masuk menjadi seorang striker dan melakukan heading yang sangat bagus, sangat berkelas. Kita lihat walaupun mampu masih diblok oleh Samsidar. Di sini dia berduel dengan Oja yang begitu tinggi, diblok dan akhirnya Aliudin mampu memaksimalkan bola rebound tadi. Kita lihat peluang berkali-kali di babak pertama tadi dengan crossing tidak bisa dimaksimalkan oleh Lopez, dan pada saat Bambang masuk ke tengah, peluang mencetak gol terbuka. Ya, sayang sekali kita lihat bagaimana Samsidar sudah begitu bagus terbang untuk menepis bola. Hanya saja memang
posisi Aliudin dalam melakukan rebound lebih cepat. Kita tahu memang dia memiliki sprint pendek yang bagus, sehingga terjadi gol ketiga pada pertandingan malam ini yang kita harapkan akan terus mengalir. Pertandingan akan semakin menarik, memuaskan pendukung kedua tim. Masih Melki Peke, Robertinho Puliara, umpan dalam kotak penalti, ada Bambang Pamungkas dengan penguasaan bola, dan Ujalan Tamesakibu akhirnya dengan begitu heroik menyelamatkan kembali gawang dari PSM Makassar. Iya, kesempatan begitu terbuka, kita lihat crossing yang sangat baik dari Bambang Ujasakebu, mampu kembali mengclearance, menggagalkan gol kedua bagi kubu Persija. Inilah yang memang harus diwaspadai dari anak-anak Makassar. Mereka harus full konsentrasi. Umpan mendorong bola pada Fabio Lopez, kirimkan sebuah crossing, Bambang Pamungkas dan gol! Akhirnya Bambang Pamungkas kembali berhasil menjawab untuk menyelamatkan timnya dari kekalahan di menit-menit akhir pertandingan 2-2. Ya, luar biasa Bambang. Kita tahu bagaimana Bambang adalah pemain yang sangat diandalkan Persija, pemain yang bisa membuat perbedaan besar di saat kritis. Dia dengan akurat mengheading bola, dan inilah salah satu yang membuat Bambang ditakuti sebagai penyerang terbaik di Liga Indonesia. Iya, walaupun Lopez tidak mencetak gol, namun asisnya di menit-menit akhir injury time mampu dimaksimalkan oleh Bambang menjadikan gol. Kita lihat sangat berbeda apabila Bambanglah bermain sebagai striker, sebagai target man, dibanding di babak pertama tadi dia lebih banyak sebagai pengumpan. Pelanggaran tadi, dan akhirnya wasit Setiono meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan, dan hasil 2-2 adalah yang terbaik bagi kedua tim pada malam hari ini.